yang saya hormati Bapak Dekan, Pak Muzaki, sekaligus Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Beliaunya ini, saya ini ketika berampur dari langitan untuk diserai amanah di Badan Kesehatan. Beliaunya bersama Pak Yai Mutawakhil dan Pak Yai Ali untuk bersama-sama menjalankan amanah di Majelis Ulama, kemudian disambung lagi untuk di Uinsya oleh Pak Dekan kemarin 2 hari yang lalu. Bismillah, ini nanti dapat keberkahan tentunya. Juga yang saya hormati para senior Uinsya, para sivitas akademika, sosiopolitik yang ada di Uinsya, juga salam saya ke Pak Rektor, Pak Dekan. Pada kesempatan ini, Pak Dekan ingin meminta saya untuk menjelaskan tips pasca vaksinasi agar tetap sehat di era pandemi yang sekarang ini masih belum selesai-selesai. Karena Pak Dekan sangat concern, terlihat data-data yang diamati oleh beliaunya ini seakan-akan vaksinasi itu segalanya. Sehingga melupakan hal-hal pokok yang nantinya ketika ini sampai tidak dikoreksi, maka akan menjadikan sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi seperti yang ada di India. Bapak, Ibu, para senior yang saya hormati, jadi gini, berbicara tentang ini apa? Berbicara tentang pasca vaksinasi. Ini kita lihat bahwa peta yang di Jawa Timur itu ada gambar yang berbeda-beda. Itu didasarkan risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah. Nah, baik itu risiko tinggi sampai risiko rendah, itu semuanya itu mempunyai titik api terkait dengan pandemi. Titik api ini setiap saat bisa meledak lebih banyak lagi kebakarannya ketika mobilitas warga negara itu meningkat. Walaupun saat ini periode vaksinasi dilakukan, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, vaksinasi ini masih puluhan persen. Artinya itu di posisi di bawah 20%. Padahal kalau kita ingin aman untuk seluruh Indonesia maupun global, itu paling tidak itu di 70% sampai 80% tervaksinasi berhasil. Artinya kebal komunitas ini kalau bisa 70-80%. Padahal vaksinasi yang dari Sinovac itu efektivitasnya itu kisarannya 65 sampai 75 dan itu bervariasi karena berjalannya proses imunisasi sehingga menjadikan perubahan data. Tetapi kalau kita anggap 70%, maka dari 100 yang divaksinasi hanya 70% yang kebal. Itu pun dengan syarat virusnya harus konstan. Tetapi kalau itu virusnya itu di sekitar kita ada mutasi, di mana mutasinya itu ganas, maka kekebalan yang didapat itu tidak terjamin dia terhindar dari serangan gelombang kedua. Ini alasannya mengapa
pasca vaksinasi harus diperhatikan beberapa hal. Kemudian yang kedua, saudara kita ini tidak 100% semuanya itu sistem pertahanan tubuhnya itu seperti atlet. Sehingga dengan demikian tergambar adanya titik api di daerah risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah, itu tidak menjamin bahwa risiko rendah itu aman. Karena tergantung dari pergerakan mobilitas warga negara kita di suatu tempat. Itu yang kan. Tadi Pak Habib bilang, laporan Kompas tadi atau juga di media lain, ada 1.744 lebih yang terkonfirmasi. Artinya, berarti kita ini dari 260 juta, yang terlaporkan formal itu 1.744. Hariannya saat ini alhamdulillah dibanding dengan Januari yang satu hari bisa sampai 12 atau 14 ribu. Sekarang mencapai di sekitar 5 ribuan atau 5.500. Namun kalau bisa itu menuju ke titik 1.000, kurang dari 900, kurang dari 800, sambil menunggu efektivitas keberhasilan vaksin dalam membuat kekebalan kelompok yang 70 sampai 80%. Nah, ini data di Surabaya. Itu konfirmasi yang akumulasi itu 23.000. Indonesia tadi itu kalau sudah akumulasinya itu 1.700.000. Ini menandakan bahwa di sekitar kita tetap ada dalam kondisi bahaya terhadap COVID virus ketika kita tidak disiplin sesuai anjuran pemerintah, baik itu pusat maupun ada provinsi maupun kota madya. Kami mengapresiasi gagasan dari Pak Dekan yang nantinya insya Allah ini kalau bisa juga diketok tularkan Pak Dekan, karena ini adalah suatu strategi yang sangat baik dalam mendukung program pemerintah dan dalam rangka untuk mengerem pergerakan dari pandemi yang ada di Indonesia. Para senior yang saya hormati, yang kami sampaikan tadi ketika konstan, kita akan mendapatkan dari vaksinasi Sinovac itu kalau ingin mendapatkan 70%, maka itu harus 100% ditambah. Artinya itu 100 pasien yang diimunisasi, 100 orang diimunisasi, hanya 70. Nah, yang 30 itu breset. Nah, diharapkan dengan AstraZeneca juga yang bisa 70-80, itu diharapkan akan menambah kekuatan herd immunity, akan menambah kekuatan kekebalan komunitas. Namun, sifat virus itu diketahui sangat lihai, super lihai, sehingga penyerangannya itu lewat perubahan bentuknya, yaitu lewat mutasi dari proses di dalam virusnya itu sendiri. Nah, mutasi virus dari COVID ini yang paling ganas itu berasal dari Inggris. Inggris itu kecepatan penyebarannya, tetapi fatalitasnya lebih fatal yang dari Afrika. Lebih fatal juga yang dari Amerika. Itu juga sangat lebih fatal lagi juga yang dari Brasil. Nah, ini disinyalir India pun akhir-akhir ini dalam 1 bulan, 2 bulan ini memberikan ancaman untuk Indonesia bahwa mutasi yang di India itu
lebih super ganas karena mutasinya bersifat double mutan atau triple mutan. Jadi double mutan, triple mutan itu dari satu monomutan saja sudah kewalahan, apalagi terjadi multimutan. Sehingga suka dan tidak suka, semua warga negara harus ikut menyelesaikan atau berjuang melawan COVID agar mutasi-mutasi yang semakin ganas itu tidak ada tempat di Indonesia. Itu intinya mengapa kita harus melakukan disiplin protokol kesehatan dan meningkatkan kebugaran ketika pandemi belum berakhir. Tetapi bukan berarti setelah pandemi itu kita longgar, tetap aja menjaga kebugaran karena itu adalah alat untuk adaptasi dengan alam sekitarnya sehingga kita bisa menjalankan muamalah dengan baik. Jadi pro kontra vaksinasi itu menjadi suatu kondisi general, tidak hanya Indonesia, tetapi global. Untuk Indonesia, pro kontra itu bisa aspek efikasi, bisa efek samping, bisa aspek harga mahal, bisa mengenai proses distribusi. Apalagi sekarang ini Indonesia sedang merintis vaksinasi merah putih. Bapak Ibu yang saya hormati, pro kontra ini melelahkan, sehingga ketika kita ini tidak tahu persis apa kandungannya yang harus kita ucapkan, karena posisi kita sebagai paling depan, maka sebisa mungkin mengurangi kekeosan informasi sekiranya itu ragu betul tidaknya apa yang disampaikan. Sehingga diharapkan sosialisasi ini biar pada yang berkompetensi mulai dari pusat, provinsi, maupun kabupaten. Di daerah atau pusat pun ada lembaga yang juga ikut memberikan suatu pengawalan kualitas proses program pemberantasan COVID, yaitu salah satunya melalui Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Jawa Timur adalah Provinsi Jawa Timur dengan sekretarisnya Pak Dekan Visip sendiri dari UINSA. Nah, ini alasan tidak ingin vaksin. Alasan tidak ingin vaksin ini berbeda-beda. Ada yang tidak percaya vaksinnya kurang safe, kemudian ada yang tidak percaya terhadap pemerintah, ada yang tidak percaya dengan company-nya, bahkan yang lebih gawat lagi ketika itu disangkut pautkan dengan suatu keyakinan agama. Bapak Ibu yang saya hormati, vaksin sampai ada di tangan petugas untuk divaksinasi, itu melalui proses panjang. Proses panjang itu sebetulnya itu juga ilmu yang diturunkan dari Allah lewat inovasi-inovasi pemikir-pemikir khalifah Allah, baik yang muslim maupun yang tidak muslim. Jadi ketika itu ilmunya Allah, maka kita harus sangat wise, harus sangat bijak. Ketika kita tidak mengetahui godeannya nyuntuko, godean itu adalah ramuan yang ada di dapur laboratorium, maka sebaiknya diserahkan kepada yang berkompeten, yang dipercaya. Artinya yang dipercaya dalam hal ini selalu menjunjung tinggi keyakinan agama, tetapi didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang kira-kira bisa memberikan pencerahan ya
pada beliau-beliau yang berkompeten untuk mengatakan halal atau haram, setelah suasana keilmuan itu diterangkan, dijelaskan dari A sampai Z. Nah, itulah yang namanya teamwork yang luar biasa berdasarkan profesionalitas dan dikaitkan dengan keyakinan agama. Sehingga dengan demikian kita mengharapkan bagi umat muslim untuk selalu meningkatkan kepandaian intelektualnya agar bisa mendukung jalannya pembangunan sehingga tidak salah sasaran, sehingga tidak terjadi suatu confuse atau chaos adanya informasi-informasi yang mudah dijatuhkan, oh ini begini, oh ini tidak begitu. Nah, dengan demikian, itulah salah satu cara kita untuk mengabdi, ya, tetapi mengabdi yang paripurna sudah sesuai dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Hal inilah yang kita inginkan, saudara-saudara kita, untuk selalu meningkatkan skill dari keilmuan sesuai dengan disiplinnya ilmu masing-masing. Mengapa kami tekankan begitu? Karena COVID ini meluluhlantakkan seluruh aspek kehidupan, sosial, ekonomi, politik, ya, kemudian ekonomi dan segala macam yang ada dalam aspek kehidupan atau kebutuhan kehidupan manusia. Sehingga masing-masing disiplin ilmu perlu cancut tali wondo, perlu keterlibatan langsung dalam suatu teamwork yang sangat sulit, tetapi harus fokusnya berdasarkan urutan prioritas, karena dalam kasus yang sangat berat selalu melahirkan suatu dilema, entah itu dilema etika, entah dilema implementasi dari suatu keagamaan, terutama dalam hal ini kita yang Islam. Dilema ini kalau penyikapannya tidak komprehensif, maka akan menjadi added value-nya menjadi turun. Padahal added value itu penting untuk menutup gap yang diakibatkan dari dampak COVID itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah fakta bahwa keyakinan agama itu vaksin itu 8% tidak vaksin. Kemudian efek samping 12%. Kemudian faktor trust menjadi 13%. Kemudian efektivitas yang tidak jelas 22%. Tapi pada intinya ketika ini dijumlah, maka ini memberatkan program pemerintah bersama kita semuanya dalam rangka untuk perang melawan COVID. Sehingga pola-pola semacam ini, mari kita apresiasi yang tinggi. Dengan demikian, ketika ini akan menjadi suatu pola dalam perang melawan COVID, maka alasan tidak ingin vaksin itu bisa kita minimalisir. Ini adalah suatu hal yang sangat bagus sekali. Ini adalah kekebalan kelompok. Jadi begini Bapak Ibu, ketika ada 100 orang, kemudian ada yang diimunisasi cuma 20, maka 80% itu yang menang. Karena 20 orang ini terprotek tetapi tidak mampu melindungi yang 80. Tapi kalau itu dibalik, yang 80 itu tervaksinasi, yang 20 tidak. Maka itu setidaknya yang 20 itu ada dalam genggaman 80 yang sudah tervaksinasi, anggap saja itu payung, maka COVID itu akan diminimalisir, bukan dihilangkan, diminimalisir.
Karena COVID itu bisa berkembang ketika itu ada di manusia. Karena karakter COVID ini COVID manusia. Walaupun ada sejarah COVID ini berasal dari terenggiling, kelelawar, misalkan saja semacam begitu. Nah, berkaitan dengan kekebalan kelompok. Dari 100 ini kalau 80 sudah kebal, diharapkan 20 terlindungi, dan yang 20 itu betul-betul tidak layak untuk divaksinasi. Contohnya apa yang tidak layak divaksinasi? Satu, ketika mengalami penyakit kronis yang tidak memungkinkan itu disuntik vaksinasi. Atau yang kedua, orang-orang yang vulnerable, artinya seperti ibu hamil, saat itu harus menghadapi lingkungan pandemi, tetapi karena lingkungannya sudah 80%, maka menjadi sedikit lebih aman dibanding dengan lingkungan yang belum tervaksinasi. Kelompok anak-anak pun juga demikian. Kelompok usia tua yang tidak memungkinkan untuk divaksinasi karena adanya tumor yang berat. Jadi, kekebalan kelompok itu menjadi satu kesatuan dalam strategi untuk melawan COVID. Sehingga dengan demikian, itu akan menjadikan impian yang insya Allah 1,5 tahun lagi akan bisa memenuhi target 70 sampai 80% yang terimunisasi. Nah, itu pun harapannya dari Presiden. Nah, tetapi perkiraan WHO bisa lebih dari 1,5 tahun dari 260 juta penduduk karena Indonesia berpulau-pulau. Beribu-ribu pulau, ada 17.000 pulau. Cuman yang terbesar itu di Jawa, Sumatera, dan Bali. Sehingga demikian, ketika terkait dengan hari raya kemarin, mengapa 1 minggu sebelumnya atau 10 hari sebelumnya itu dihalau untuk mobilitasnya? Karena tidak ingin kondisi Indonesia seperti India. Bisa dibayangkan, India yang 1 hari ini bisa mencapai 400.000 yang terkonfirmasi positif. Yang meninggalnya itu sehari bisa 3-4 ribu. Sehingga terjadi suatu problem, ya toh, itu dalam penyelesaian jenazah. Di sana dibakar. Bahkan ada yang ada di sungai-sungai yang semacam itu. Venezuela ada di trotoar-trotoar. Sehingga kita tetap pandai bersyukur bahwa Indonesia tidak demikian adanya. Ya, dengan doa kita semuanya itu merupakan bagian besar sehingga Indonesia sampai sekarang ini tercapai kira-kira sehari cuma 4-5 ribu kasus baru. Tetapi kita menginginkan agar lebih kecil lagi sehingga kita bisa bergerak seperti sebelum COVID walaupun tidak persis sama. Walaupun tidak persis sama. Ini semakin tinggi proses vaksinasi, ya toh, COVID-nya menurun. Jadi ketika ini vaksinasi tidak sama sekali, maka ini adalah titik api yang sangat mengganas. 25% tervaksinasi masih mengganas. 50% tervaksinasi ini ada sedikit titik api. Kalau ini ibaratnya hutan, maka ini adalah hutan yang terbakar. Ini hutan yang terbakar. Ini hutan yang terbakar. Tetapi kalau itu 90% tervaksinasi, ini titik api itu sedikit. Nah, sehingga dengan demikian, idealnya itu kita di posisi 90-95%.
atau paling tidak di 75%. Ini kan sering saya mengibaratkan kalau satu orang itu membawa suatu beban yang segitu beratnya, tetapi ketika ini disunggi rame-rame, didorong rame-rame, termasuk yang ada di sini, ibaratnya kita berjuang untuk melawan COVID, maka insya Allah perkawinan antara prosedur operasional SOP-nya yang ada di protokol kesehatan bersama dengan vaksinasi dan menjaga kebugaran. Menjaga kebugaran itu meliputi tidur nyenyak 6 jam yang cukup. Menjaga kebugaran itu makan yang sehat dengan 4 sehat 5 sempurna. Tapi sebelum kenyang sudah diakhiri menurut Pak Yai Muzaki. Kemudian kebugaran dijaga itu dengan mengurangi beban stres. Artinya itu adalah keikhlasan, ketakwaan, kesabaran. Itu sebetulnya menjaga suatu kebugaran. Sehingga dengan demikian fleksibilitas dan adaptabilitasnya dari seseorang ketika itu dikuasai, menjaga kebugaran boleh atau didapat, kemudian tetap protokol kesehatan itu dijaga. Apa saja protokol kesehatan? 1, menjauhi kerumunan, pakai masker jelas, kemudian cuci tangan. Mobilitasnya kalau tidak perlu tidak usah mobilitas yang semacam begitu. Kemudian kalau ada dalam ruangan tidak boleh banyak-banyak. Sirkulasi terbuka. Matahari kalau bisa didapat. Itu cara-caranya menjaga protokol kesehatan dengan bagus. Dan harus patuh. Kalau memang itu harus 40% dari 100%, ya kita jalankan 40%-nya, jangan lebih. Agar tidak ada terjadi akumulasi kepadatan. Nah, karena kepadatan itu kunci dari penyebaran pandemi yang mengganas tersebut. Perlu diketahui bahwa virus ini walaupun tinggal katakan saja itu kurang dari 5%, itu bukan berarti terus nanti menuju hilang, tidak. Kita akan hidup bersama dengan virus namanya COVID-19. Dan nanti ketika itu mutasinya itu biasanya terjadi pada orang yang sakit kronis. Mutasinya itu biasanya terjadi pada sistem imun yang sangat rentan. Di posisi tubuh yang sangat rentan, virus itu dengan kecepatan jam biomolekularnya, dengan kecepatan jam biologi molekularnya, itu bisa mengontraksikan waktu, berubah wajah yang namanya mutasinya, mutasi yang sangat ganas. Yang ditakutkan itulah yang bentuk-bentuk itu. Maka dari itu, sistem imunnya orang yang sangat rentan itu harus ada di antara 80% orang yang tervaksinasi agar tidak tersentuh virus, agar virus tidak berkembang biak pada kelompok-kelompok yang sangat rentan. Ini adalah suatu estimasi ya toh, pada 7 tahun dari proses vaksinasi. Nah, Indonesia ini diperkirakan lebih dari 10 tahun untuk mencapai 75%. Tapi moga saja harapannya Pak Presiden 1,5 tahun bisa tercapai. Tapi ini hitungan dari Bloomberg yang mengatakan demikian. Untuk Emirat membutuhkan waktu 2 bulan. Untuk Brasil 3,9, Rusia 10 tahun, India 10 tahun. Khusus untuk India, ini yang Januari, Februari dielulukan sebagai prototip strategi untuk perang melawan COVID, tapi karena suatu kecerobohan atau kecongkaan dari manusia yang ada di India,
menjadi dalam tempo singkat bencana yang sangat mengerikan terjadi. Insya Allah dengan ketawaduan kita, dengan tawakal kita, dengan kerjasama kita, sesuai dengan anjuran pemerintah, Indonesia akan terselamatkan dari pandemi yang sangat mengkhawatirkan. Ini efek samping, trial side effect dari virus. Jadi ini contoh-contoh AstraZeneca. Ini memberikan kelainan di sistem pertahanan tubuh atau tentara tubuh yang disebut leukosit. Ini yang di Sinovac. Sinovac ini injeksinya nyeri, termasuk Moderna, Pfizer, termasuk Murdoch Children's Research Institute ini ya. Jadi artinya bahwa yang diinjeksi itu memberikan efek samping yang keuntungannya jauh lebih tinggi daripada kerugiannya. Katakan ada laporan dari habis divaksin meninggal. Yang meninggal itu 1 dari sekian juta. Ya artinya tidak signifikan, bukan berarti 1 nyawa itu tidak diperhitungkan. Tetapi sekali lagi kita ini ada dalam dilema. Dalam dilema, maka mana yang kira-kira pada kelompok banyak yang diuntungkan. Katakan yang pernah saya kasih contoh. Ketika ada 100 juta untuk hanya 100 orang cuci darah. Tetapi ada peluang 100 juta bukan untuk 100 orang cuci darah, tapi untuk 10.000 ibu hamil terselamatkan. Maka hukumnya dilema etik itu harus digeserkan bukan kepada 100 cuci darah, tetapi digeser kepada program pemenuhan ibu hamil. Di samping menyelamatkan generasi penerus, ibu hamilnya itu bisa ditekan angka kematian maupun angka kesakitannya. Demikian juga vaksin ketika itu ada yang meninggal 1, jangan keburu. Waduh, kalau itu yang lebih gaya tidak divaksin, jangan. Jadi jumlah total vaksin seluruh dunia itu yang mempunyai efek samping langsung meninggal itu signifikan atau tidaknya. Jadi jangan di blow up meninggalnya 1 itu kemana-mana segala macam. Nah, itu nanti akan dikonversikan angka kematian COVID akan meningkat. Angka morbiditas mortalitasnya COVID akan meningkat. Sehingga apapun vaksin yang sudah di launching oleh badan kompetensi baik dunia maupun negara, salah satunya Indonesia, kita percayakan kepada lembaga tersebut karena lembaga tersebut juga mempunyai etik dan regulasi yang sangat ketat. Proses penelitiannya mulai dari skala laboratorium maupun skala preklinik maupun skala hospital atau yang di klinik itu sungguh sangat ketat. Kita bayangkan untuk kita ketahui bahwa setiap ilmuwan mempunyai suatu tanggung jawab etik dan moral. Setiap cendekiawan di dunia, tidak terkecuali kita ini semuanya, harus mempertanggungjawabkan apa yang kita diberi oleh Allah, lebih banyak untung atau banyak rugi. Pisau yang kita pegang, kalau kita ini berarti baik, maka pisau itu untuk menolong operasi sehingga hidup orang. Lain halnya kalau pisau itu dipakai untuk membunuh, untuk suatu kepentingan tertentu, tapi harus menghilangkan nyawa. Nah, inilah suatu janji, suatu etika dari suatu cendekiawan dipertaruhkan. Sehingga ketika ini ada dalam sajian yang sudah siap saji, maka proses ini cukup panjang dan dipertanggungjawabkan moral responsibility. Nah, inilah yang namanya kita selalu berpikir
positif tidak memberikan berpikir praduga yang jelek. Apalagi ini hari kemuliaan, selalu meningkatkan dari sisi positif thinking-nya, karena itu merupakan salah satu kunci untuk kesempurnaan husnul khotimah kita. Efek samping rendah dan fleksibel itu sudah kami sampaikan. Jadi habis disuntik mungkin saja keju di sekitar suntikan. Habis disuntik mungkin saja terinfeksi karena waktu dioles alkohol tidak terlalu baik, atau kondisi tubuhnya tidak terlalu prima betul karena ingin saja divaksin. Tetapi sekali lagi efek samping itu adalah satu paket, tidak ada di dalam dunia itu plus minus itu selalu ada, artinya itu plus terus, untuk terus tidak. Mesti ada sebagian yang lemah. Sisi lemahnya diminimalisir yang penting, sehingga selalu kita itu ada dalam posisi untung. Nah, pasca vaksinasi harus apa? Pesannya Pak Zaki, sebagai Pak Dekan atau juga Sekretaris MUI Jawa Timur. Pasca vaksinasi harus apa? Tidak ada bedanya sebelum vaksinasi dan pasca vaksinasi. Mengapa saya kasih tidak ada beda, tapi tanda petik. Jadi yang jelas bedanya ya wis disuntik vaksin. Nah, tapi habis divaksin diharapkan kebal. Tapi jangan dianggap kebal ini segalanya. Karena hanya 67%, yang 33% tidak kebal. Sebelum vaksin pakai protokol kesehatan. Setelah vaksin ya tetap protokol kesehatan. Sebelum vaksin menjaga kebugaran. Setelah vaksin ya tetap menjaga kebugaran. Jadi global mobility itu seperlunya dulu. Hingga betul-betul dinyatakan pandemi ini bisa kita menangkan. Kapan itu dimenangkan? Ketika dunia mencapai 70% sampai 80% herd immunity. Dengan catatan mutasinya COVID itu masih dalam coverage imunisasi. Tetapi ketika wajahnya itu berubah, itu tidak menjamin bahwa pandemi itu bisa dimenangkan 100%. Artinya win-win solution. Sambil berjalannya kehidupan, karena sudah telah 80% kebal, masih cukup oksigen, masih cukup kesempatan untuk menyesuaikan varian-varian mutasi virus itu dengan kecepatan penemuan antinya di orang-orang pandai laboratorium, artinya periset-periset itu, sehingga setiap tahun konten vaksinnya itu selalu diperbaiki atau diperbarui. Tetapi posisi ini ketika belum sampai ke 80%, maka kecepatan untuk memenangkan itu tidak cukup waktu. Dengan demikian dengan pertimbangan itu makanya kita harus nge-push vaksinasi ini dalam 1,5 tahun, 2 tahun, tidak perlu 8 tahun. Agar punya kesempatan menghadapi virus-virus yang bermutasi jahat, tetapi sudah dimunculkan payung penangkalnya dari variasi mutasi yang jahat. Itu pentingnya. Sehingga di saat sebelum 80% atau 67% harus menerapkan protokol kesehatan dengan bagus. Harus menjaga kebugaran dengan prima. Harus memperhatikan apa saja yang harus disesuaikan dalam kehidupan harian. Ikuti arahan pemerintah, ikuti arahan para alim ulama di bidangnya masing-masing. Ini yang perlu dilakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, menggunakan masker dengan benar, menghindari kerumunan, perkuat imun dengan menjaga kebugaran, jaga jarak, artinya itu kurangi kepadatan,
adalah hal yang sudah keseharian, namun sekali lagi dipertanyakan ketika kita ada di lapangan atau di kehidupan sehari-hari. Karena seakan-akan semua itu adalah kebal tidak. Nah, inilah kecueannya atau egonya itu kita sama-sama untuk mengkoreksi beliau-beliaunya yang sangat masih belum sadar akan kewajibannya untuk perang melawan COVID. Jadi tetap kita ingatkan pakai masker, menghindari kerumunan, perkuat imun dengan kebugaran, jaga jarak demi tidak terjadi kerumunan. Sehingga demikian ini menjadi satu kesatuan pasca imunisasi apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu yang saya hormati, kesabaran kita dalam menghadapi virus ini sesungguhnya menjadi suatu hal yang tidak bisa kita tawar lagi. Menyelamatkan nyawa keluarga kita, orang di sekeliling kita, itu dengan cara perkawinan dengan imunisasi, dengan menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan menjaga kebugaran. Itu suatu hal yang bisa. Ini melindungi tiap individu yang payung-payung ini berarti sudah divaksinasi. Yang ini, yang adik-adik kecil, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ini perlu juga kita payungi supaya hidupnya menjadi prima sebagaimana sunatullahnya lahir kita di dunia ini sudah dalam komponen sehat walafiat. Ini melindungi keluarga sesama negara kita dari pandemi sehingga NKRI kita selalu jaya dengan menjunjung tinggi etika dan regulasi, terutama spiritual yang sangat kita dambakan. Pasca vaksinasi harus tetap disiplin, tetap sehat, kerja meningkat. Ya, Pak Dekan, pesannya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.